Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Simo Mulyo. Selamat beribadah. Ibadah pada Minggu tanggal 15 November pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Agus Budi Santoso. Berikut warta lesan. Ibadah persekutuan doa berayat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 akan dilakukan secara online melalui YouTube dan akan dilayani oleh Bapak Penatua Wismo Harjo. Doa malam diadakan kembali hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam yang diawali dengan renungan singkat oleh Bapak Penatua Budi Prasetyo Adi. Kegiatan ini dilakukan secara virtual Google Meet yang linknya akan di-share pada pukul 18.45 WIB. Kegiatan ini dapat diikuti oleh semua warga GKJW Jemaat Simo Mulyo. Mohon bantuan para pengurus blog untuk menyampaikan data warganya yang akan didoakan. Cawisan batin bagi seluruh anggota Majelis Jemaat Perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan secara virtual menggunakan Google Meet pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam di mana pelayan firman yaitu Bapak Penatua Pandoyo Darmo. Ibadah Minggu Tukar Pelayanan Mimbar pada tanggal 22 November 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Gestoko dari Jemaat Luwung Balung Bendo Krian. Disiarkan secara live streaming di YouTube. Juga dihadiri oleh warga Jemaat Simo Mulyo maksimal 30 orang dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pengaturan jemaat yang hadir berdasarkan kuota di setiap blok yang dikoordinasi oleh ketua atau pengurus blok masing-masing. Rapat PMJ dan Komperlitbang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam, di mana agenda rapat yaitu khusus pembahasan rencana anggaran PKT 2020 secara virtual menggunakan Google Meet dipimpin oleh Bapak Petrus Wagio. Berita selanjutnya adalah atestasi keluar. Telah pindah menjadi warga jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya atas nama Saudara Adria Flegon Baharido. Kami segenap warga jemaat GKJW Simo Mulyo mengucapkan selamat berbakti dan selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh warga GKJW Jemaat Simo Mulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak RM Hadi Wibowo, di mana telah menutup usia pada umur 68 tahun untuk warga Blok 9 pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 6.30 yang telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 14.30 di TPU Bapak Jerawat Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Panitia Unduh-Unduh Reguler 2 mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan persembahan, baik dana maupun natura dari warga jemaat di dalam penyelenggaraan unduh-unduh. Kegiatan pasar yang sudah berjalan dan akan berlangsung di periode berikutnya yang didukung oleh produk-produk makanan hasil karya dari warga jemaat Simo Mulyo dan mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pembeli warga Simo Mulyo juga. Semua kegiatan dalam rangka unduh-unduh reguler 2 2020 ini kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas dukungan semua warga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah.
Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ibadah Minggu pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Agus Budi Santoso. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saat ini kita segenap warga GKJW memasuki minggu ketiga di bulan budaya. Bagi GKJW, budaya adalah kekayaan yang dapat dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, gereja perlu mewarnai budaya dan mewariskan budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengawali ibadah kita bersama pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai rumah yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suara di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu pagi ini merupakan ibadah bulan budaya minggu yang ketiga. Mari kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin. Juga Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu saat ini adalah Among Roso dan Tepo Sliro. Ini merupakan tema bulan budaya. Tema ini dilandasi dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5, saya ulangi, 1 Tesalonika 5
ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu kekasih Tuhan, budaya atau kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Firman Tuhan yang kita gunakan sebagai landasan ibadah kita pada pagi ini juga mengajak pada kita agar kita bisa among roso. Among roso itu kalau di bahasa Indonesianya adalah mengelola perasaan dan juga tepo seliro atau tenggang rasa dengan cara menjalani hidup dengan penuh ketaatan pada Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 395. Kita pujikan bait yang pertama. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 22 ayat 27 ayat 37 sampai 39, Yesus berfirman yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita sebagai orang percaya tentunya sudah sering sekali mendengar firman Tuhan ini. Ini adalah merupakan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tentunya kita sudah sangat hafal dengan bunyi hukum kasih ini. Tapi apakah kita sudah dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah hukum kasih ini hanya mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita. Karena sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sulit, kita bisa dikatakan tidak bisa untuk melakukan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita tunduk, kita bersama berdoa untuk mohon pengampunan.
Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih kami aturkan kepadamu Tuhan, karena pada minggu pagi ini, Tuhan kembali memanggil kami. Tuhan kembali memperkenankan kami untuk bisa memuji, memuliakan, dan meluhurkan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus ini. Dalam kehidupan kami sehari-hari pada hari-hari kami yang lalu Tuhan, banyak dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami sering meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering melupakan Tuhan. Kami tidak bisa mengasihi-Mu, terutama juga terhadap sesama kami. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan juga berkenan menyertai kami, mengajar kami, agar kami untuk bisa selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya dalam menerapkan hukum kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan-Nya. Untuk itu, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 3. Roma 3 kita baca ayat 23 dan 24. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk pada inti ibadah, dan dalam kesempatan ini kita bersama akan membaca dan merenungkan kesaksian akan firman Tuhan. Kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari Matius 25 ayat 14 dan 30 sampai 30. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membangun ibadah. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan sendiri memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Penatua Budi, yang akan melayani. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan.
Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat firman pada pagi hari ini kami sambut dengan sukacita. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30 dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama menceritakan tentang 3 orang hamba
yang diberi kepercayaan penuh untuk mengelola harta tuan mereka, yaitu uang dalam jumlah yang besar. Diceritakan dalam perumpamaan itu, tuan dari hamba itu akan pergi ke luar negeri. Dan sebelum pergi ke luar negeri, dia memanggil ketiga hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama mendapatkan kepercayaan 5 talenta dari tuannya dan menjalankan uang itu sehingga mendapatkan laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang kedua yang mendapat kepercayaan 2 talenta dari tuannya. Hamba ini pun juga menjalankan uang itu sehingga mendapatkan laba 2 talenta juga. Sedangkan hamba yang ketiga yang diberi kepercayaan 1 talenta, dia tidak menjalankan uang itu. Hamba yang ketiga ini hanya menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu di sana. Dan untuk cerita selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan bacaan kita tadi, kita semua tahu bahwa sepulang dari luar negeri, sang tuan dari ketiga hamba itu memuji pada hamba yang mempunyai laba, yaitu hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Tapi tuan tersebut marah pada hamba yang ketiga yang mendapat 1 talenta dan hanya menyimpannya sehingga harta yang diberikan tidak berkembang. Ya, Bapak Ibu, talenta itu adalah uang yang cukup besar. 1 talenta itu kurang lebih sama dengan 30 dinar. Atau kalau diuangkan sekarang, 1 talenta itu hampir sama dengan 2.000 dolar. Ya, 2.000 dolar. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cerita ini ada pertanyaan yang menggelitik saya. Dan mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu juga. Mengapa sang tuan tadi marah kepada hamba yang ketiga? Apakah tuan tersebut marah pada hamba yang ketiga hanya karena hambanya itu tidak membawa laba seperti hamba yang pertama dan yang kedua? Hanya karena tidak mengembangkan talentanya, apakah tuan itu menjadi marah? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita perhatikan ayat yang ke-15. Dari Matius 25, kita baca ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, jika kita mencermati keterangan ayat ini, maka sangat mungkin jika tuan dan hamba, ketiga hamba tadi, masing-masing telah sepakat, telah menyepakati akan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Artinya, ketiga hamba tersebut
telah tahu untuk apa harta yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, hamba yang ketiga juga tahu persis jika dia harus mengembangkan uang itu. Walaupun dia hanya mendapat 1 talenta, tapi seperti di ayat 15 tadi, itu sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, memang hamba yang ketiga kesanggupannya hanya bisa mengembangkan 1 talenta, kesepakatan antara hamba dan tuannya. Namun, ketika saat memberi pertanggungjawaban itu tiba, atau saat tuan dari hamba itu datang, hamba yang ketiga ini ternyata kedapatan tidak melakukan apa yang sudah mereka sepakati. Hamba yang ketiga tidak mengembangkan uang itu. Jadi, tuan tersebut marah bukan sekedar soal hamba itu tidak membawa laba seperti yang lainnya, melainkan ini soal ia tidak taat pada kesepakatan yang sudah dibuat. Perumpamaan yang kita baca dan kita dengarkan ini, Bapak Ibu, mengajarkan pada kita bahwa ketaatan pada otoritas yang semestinya kita taati akan membawa banyak hal baik dalam kehidupan orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan pada kita jika ketaatan kepada otoritas yang semestinya kita taati itu akan menghasilkan hidup yang baik. Dalam hal ini, taat pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Untuk itu kita perlu belajar menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama, baik itu dalam wujud hukum, peraturan, ataupun norma dalam kehidupan kita ini. Kita meyakini Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu, bagaimana jika kita mendapati ada kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran? Ya, jika hal ini terjadi, maka kita sebagai orang percaya, kita harus berani untuk mendorong perbaikan dan pembaharuan. Tapi semua itu juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Di antaranya dengan mengikuti mekanisme yang benar. Jadi dalam hal ini, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar juga menjadi salah satu wujud ketaatan kita pada kesepakatan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita juga telah diberi talenta. Kita telah diberi potensi oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Memang kita diberi talenta yang tidak sama satu dengan yang lain.
seberapa besar talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita, jangan memandang remeh. Walaupun apa yang diberikan Tuhan itu hanya satu talenta. Karena jika kita bisa mengembangkan potensi yang kecil dan sederhana dengan penuh tanggung jawab, maka perkara yang besar juga akan diberikan kepada kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu, jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan terhadap hal yang kecil, maka kita juga pasti tidak akan bisa, atau Tuhan tidak memberikan tanggung jawab yang besar pada kita. Untuk itu marilah dengan penuh ketaatan kita kembangkan sekecil apapun potensi yang telah diberikan Tuhan pada kita, sesuai dengan kemampuan kita pada kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Dan wujud nyata ketaatan kita kepada Tuhan dalam bulan budaya pada bulan ini, diantaranya adalah jika kita bisa menyapa saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Selamat merayakan bulan budaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan syafaat kita bersama berdoa, menghaturkan segala pergumulan yang ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir doa syafaat kita nanti, kita bersama akan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Allah
yang kami sembah dan kami puji dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami aturkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi dan menjaga kami selama kami melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini, sehingga sampai saat ini dapat berjalan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas penyertaan-Mu ini Tuhan, dan perkenankan juga pada pagi hari ini kami memohon kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Walaupun kami tidak bisa menyebut satu persatu saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan mau menumpangkan tangan kuasa Tuhan ke atas mereka, maka segala sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami akan segera sembuh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumulan di dalam keluarganya. Kiranya Tuhan juga campur tangan untuk melepaskan segala masalah, baik yang ada dalam diri pribadi maupun yang dirasakan oleh keluarga. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, apapun yang kami berbuat, itu akan percuma. Untuk itu, kami memohon campur tangan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan melepaskan segala problema yang diderita oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Sehingga segala masalah yang mereka alami itu dapat segera teratasi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang saat ini telah berusia lanjut. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan dan menjauhkan mereka dari segala macam penyakit. Dan biarlah orang-orang tua kami ini yang sudah berumur lanjut itu dapat terus bisa menjadi contoh bagi kami, orang-orang yang lebih muda, untuk selalu bisa taat dan tutwuri pada Tuhan. Biarlah orang tua kami ini akan menjadi contoh bagi kami, menjadi teladan bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenankan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Chandra yang saat ini sedang menjadi pendeta di GKJ Wismomulyo ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yohanes Chandra. Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi kekuatan sehingga Bapak Pendeta kami ini akan dapat terus menjadi pelayan-Mu di gereja-gereja yang nanti akan Dia
tempati. Untuk itu Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semuanya dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Demikian seru dan doa kami yang kami aturkan kepadamu berdasarkan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang berkenan mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saatnya kita akan mengaturkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh salah seorang majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan. Sebagai landasan dalam kita mengaturkan persembahan, kami ambil dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari kidung jemaat 288 ayat yang pertama. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan
di dalam doa, kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami dari hari lepas hari. Pada saat ini pula kami belajar untuk mengucap syukur. Kiranya Tuhan berkati ucapan syukur kami dan boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui kegiatan di dalam gereja kami. Berkatilah pula ya Tuhan saudara-saudara kami semua. Kami mengaturkan persembahan ini, kami landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Kami mohon jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Mari kita jalani hidup yang berbudaya. Kita memiliki kebiasaan hidup among roso dan tepo seliro yang dapat kita wujudkan dengan saling menyapa untuk membangun kehidupan ini menuju kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 413, kita pujikan bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Melalui hamba-Nya, Tuhan memberi berkat yang demikian. Allah pencipta dan sumber kehidupan menganugerahkan kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus sang sumber kasih melimpahkan kasih karunia-Nya, dan Roh Kudus menyertai kita dan memberi kemampuan untuk menjadi seorang yang dapat among roso dan tepo seliro. Amin. 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 Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.